Hosana Rabbah, makna air hidup yang dinyatakan Yesus Kristus. Ada 3 peristiwa di Israel yang Fakta Israel ingin sampaikan kepada penonton Fakta Israel berkaitan dengan Hosana Rabbah. Pertama, sejumlah umat Yahudi berdoa di Bukit Zaitun dengan pandangan menghadap ke gerbang timur di Bukit Bait Suci. Gerbang timur di tembok Yerusalem ini dikenal sebagai gerbang emas, yang dahulu diyakini sebagai gerbang yang dilewati Yesus menaiki keledai dan disambut dengan pekik Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang akan datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, umat Yahudi yang sedang berdoa di Bukit Zaitun pada hari ke-7, hari terakhir Sukot ini, sedang menaikkan doa Hosyanot, yakni menyerukan perkataan Hosana, selamatkan kami. Hosana secara harafiah dalam bahasa Ibrani berarti tolong selamatkan kami. Hosyanot diperkatakan tiap hari selama Sukot, dan di hari terakhir daun lulaf dan buah sitrun diayunkan lalu didekatkan ke hati. Bisa dibilang momen ketika orang Yahudi menyambut Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sesungguhnya mirip seperti yang dilakukan saat Sukot. Meski peristiwa Yesus dieluk-elukan di Yerusalem itu bukan hari raya Sukot. Selain kelompok umat Yahudi berdoa Hosyanot di Bukit Zaitun, sekelompok umat Yahudi yang lain berdoa Hosyanot tepat di depan pintu gerbang emas, gerbang yang dilalui Yesus saat menaiki keledai muda seperti nubuatan Nabi Zakaria. Matius 21 ayat 4-5 menulis, hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Lokasi ini sebetulnya tertutup untuk orang Yahudi karena sudah menjadi pekuburan Islam. Namun demi berdoa Hosyanot, umat Yahudi nekat masuk dan harus berurusan dengan tentara perbatasan Israel. Peristiwa ketiga adalah persembahan air untuk Tuhan pada puncak perayaan Sukot. Dalam tradisi masa Bait Suci, imam Yahudi akan mengambil air dari kolam Siloam dan membawanya ke Bait Suci sebagai persembahan untuk Tuhan. Air diberikan sebagai persembahan guna menunjukkan betapa berharganya air dan cuma Tuhan yang bisa menyediakan air. Umat Yahudi di Yerusalem yang Anda lihat ini sedang melakukan pemeragaan adegan persembahan air tersebut. Dalam Yohanes 7 tertulis, dan pada hari terakhir, yaitu pada hari puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Perhatikan ayat 37 disebut pada puncak perayaan itu, yaitu hari ke-7 Sukot,
yang disebut Hosana Rabbah. Pada momen ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Ia adalah air sumber hidup. Sebab Yesus menawarkan air untuk minum manusia agar tidak haus lagi. Tidak ada manusia yang tidak butuh minum. Tidak ada kehidupan yang tidak butuh air. Yesus menegaskan dirinya sebagai sumber kehidupan yang dibutuhkan manusia. Jika kita memiliki Yesus, maka hidup kita akan selalu segar, karena ada aliran-aliran air hidup. Jadi, kita sebagai umat Kristen bisa memahami konteks dari persembahan air, ritual umat Yahudi, dan pernyataan Tuhan Yesus saat itu. Persembahan air masa Bait Suci sesungguhnya justru menunjukkan kebutuhan kita akan air hidup yang berasal dari Yesus. Setelah Hosana Rabbah, pada hari ke-8 dikenal sebagai Simchat Torah. Umat Yahudi akan bersuka cita, menyanyi dan menari sambil memeluk gulungan Taurat. Di berbagai sudut kota Yerusalem, orang Yahudi akan bergembira bersama-sama, bukan hanya di tembok ratapan. Untuk Simchat Torah, Anda bisa menonton video YouTube Fakta Israel yang berjudul Simchat Torah, perayaan Yahudi yang belum dikenal umat Kristen. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengikuti YouTube Fakta Israel. Salam damai dari Fakta Israel.